Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya doakan untuk teman-teman yang mempunyai badan sehat, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas dalam keseharian ya tanpa suatu halangan apapun. Dan kepada teman-teman yang masih merasa badan yang kurang enak ataupun merasa masih gak enak badan, masih sakit, banyak yang dirasa ya, saya doakan teman-teman mudah-mudahan segera lekas sembuh, penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Kita tetap semangat, jangan putus asa ya, jangan ya. Well, that is not very good. Jangan putus asa, tetap semangat, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Baik, teman-teman jangan apalagi berpatokan bahwasanya jangan dilihat dari video saya ini kualitasnya mungkin tidak baik ya. Diambil saja manfaatnya apa yang saya sampaikan. Jika ada yang benar, yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Kembali lagi pada video saya kali ini, saya akan bercerita tentang hubungan lambung dan jantung. Well, kok bahasanya dari lambung ke jantung, karena ini masih dalam satu topik ya, GERD dan anxiety. Ini berdasarkan pengalaman saya yang saya rasakan. Jika ada teman-teman yang merasakan hal yang serupa ataupun yang sama saya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kekuatan atau kekuatan yang sama sehingga bisa menghadapi, bisa memberikan motivasi. Artinya motivasi dalam diri kita ini bahwasanya kita loh bisa sembuh gitu ya. Jadi gini, dalam tubuh manusia itu terdapat dua organ yang bisa dikatakan ini sangat urgent ataupun berpengaruh ya kepada semua. Lambung yaitu organ pencernaan kita, inti organ pencernaan. Yang kedua itu jantung. Jadi satu jantung atau lambung ataupun jantung ya, itu semuanya penting. Jadi ketika organ ini mengalami suatu gangguan, pastinya bisa berpengaruh ke organ-organ tubuh yang lain. Nah, apalagi lambung. Jadi nggak heran misalnya nih, ada orang sakit lambung, kemudian yang dirasa badannya tuh sakit, yang sebelah sini sakit lah, ada yang pusing lah, keliengan, terus matanya buram, rambut rontok, gigi sakit, walah segala macam lah yang dirasain. Pokoknya nggak bisa napas, sesak, terus kemudian muntah-muntah ya. Itu salah satu faktor dari lambung ya, sistem pencernaan. Karena apa yang kita makan terus masuk ke kerongkongan, habis kerongkongan langsung masuknya ke lambung dulu pertama. Nah, kemudian di proses itu kalau terjadi penolakan ya biasanya muntah ataupun mual. Nah, di situ. Jadi memang ya teman-teman semua, apa yang terjadi dalam diri kita itu sekian persen itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan ya. Ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Memang sebelum saya sakit, saya suka mengkonsumsi kayak semacam banyak gorengan lah, atau makanan-makanan yang berlemak, fast food segala macam, makan yang pedas, santan. Itu saya hobi sekali, sampai berat badan saya tuh sampai 80 kilo. Kalau nggak percaya teman-teman lihat video saya sebelumnya deh, ya bandingkan sama video sekarang. Jadi ya beberapa kemudian berat badan saya benar-benar turun drastis. Ataupun saya merasakan ada yang konslet, ada yang salah dengan salah satu onderdil dalam diri saya. Saya sudah di video saya sudah saya ceritakan ya gejala pengalaman saya ketika saya menghadapi GERD dan anxiety itu seperti apa. Wah, banyak sekali, 1001 sensasi ya, saya katakan iya benar 1001 sensasi. Tapi alhamdulillah sensasi tersebut berangsur-angsur sudah mulai menghilang. Itu seiring dengan perubahan, banyak yang mengatakan 3P ya. Yang jelas gini, perubahan dari pola pikir ya, pikiran kita. Yang kedua pola hidup dan pola makan. Yaitu 3P itu yang penting. Dan yang terakhir adalah 4P-nya, orang kaken pola. Begitu ya. Jadi gini, itu semua akan bisa menjadi baik ketika tiga hal tersebut ketika teman-teman diperbaiki gitu ya, terutama pikiran gitu ya, pikiran dan makan yang teratur. Pokoknya semua berkaitan lah ya. Sudah, saya nggak mau menjelaskan lebih banyak lagi, tentunya teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan gitu ya, sudah saya sampaikan di awal-awal video juga ya. Kemudian kembali lagi ke topik, hubungan antara lambung dan jantung.
Pertamanya saya nggak percaya ya teman-teman ya. Karena saya sendiri itu mengalami ya, karena ini saya nggak malam waktu itu saya nggak cerita keseluruhan, karena rasa apa yang sensasi ataupun rasa yang saya rasakan ketika saya kena gejala GERD ataupun anxiety itu, salah satunya adalah jantung berdebar-debar, susah tidur malam itu susah, saya merasa terganggu. Kalau jantungnya berdebar-debar kencang itu namanya papilasi ya, jadi itu bisa diakibatkan oleh asam lambung. Ya benar, memang itu keadaannya. Dokter yang bilang, bukan saya ini bukan nggak tahu apa-apa ya, saya ini orang yang nggak tahu apa-apa karena saya mendengarkan apa yang dokter katakan. Jadi gini katanya, waktu saya periksa kontrol pertama itu di Aceh ya, beberapa kali kontrol ya. Pertama itu kontrol di dalam 1 bulan, 2 bulan pertama itu 2 minggu sekali saya harus kontrol ketemu dokter. Itu selalu cek darah ya, setiap 2 minggu itu saya diperiksa darahnya, dicek salah satu, misalnya nih, karena saya udah pertama saya teridentifikasi oleh GERD dan anxiety. Itu satu atau pertemuan pertama itu ketika saya udah di OSG semua itu, oh masih kena GERD dan anxiety. Di situ analisa dokternya kayak gitu, karena ditanyain semua, saya udah di EKG segala macam sudah ya, itu lengkap. Nah kemudian dari hal itu di pertemuan keduanya, karena anxiety saya, karena saya panik itu, saya ditanya sama dokter, nah, intensinya tinggi ya, kenapa ya mas ya, nah gitulah pokoknya. Nggak tahu, saya juga keliengan, artinya saya nggak tahu kok bisa tinggi gitu ya. Tensi saya itu 140/90 gitu. Terus kok pusing gitu segala macam gitu ya. Nah kemudian dokter ya terus memberikan obat ya, kalau obat darah tinggi, obat tensi ketika tinggi itu ya kayak bisoprolol, itu sih juga suruh minum. Nah di situ turun di periksa kedua. Nah periksa ketiga obatnya selesai, periksa ketiga itu, nah ternyata tensi saya itu naik lagi. Wah ya, di situ dikasih obat lagi ya, bisoprololnya disuruh kasih obat. Nah pertama itu 1 butir itu, kemudian setengah, nah, itu terus gitu. Sampai akhirnya tensi saya itu bisa normal. Bulan ketiga dia, sebuahlah saya jujur teman-teman, saya sudah minum obat itu 4 bulan, bayangkan tiap hari minum obat, tiap mau berangkat beraktivitas itu berangkat itu minum obat. Rasa badan saya udah nggak enak sama sekali ya, memang nggak enak. Gak ada orang yang tahu apa yang teman-teman orang rasakan, yang saya rasain ya saya sendiri. Saya cerita kayak gitu ya, teman-teman lagi mana tuh lagi aja nggak tahu. Ya udahlah, saya akhirnya diam aja, saya pasrah aja. Ya, saya sambil merubah, saya harus rajin olahraga. Itu waktu saya masih gemuk-gemuknya itu, saya sambil olahraga, saya terus pokoknya itu. Nah kemudian saya kontrol lagi sama dokter, oh iya ternyata udah ada perkembangan gitu ya. Alhamdulillah saya ditemukan dengan dokter yang enak, dia bisa memberikan selain konsultasi masalah kesehatan, dia juga memberikan motivasi, artinya semacam kalau dalam dunia hipnotis itu kayak sugesti ya. Jadi terus dokter itu memberikan sugesti sama saya supaya saya itu nggak terlalu memikirkan mungkin ya. Jadi saya kepikiran itu tensinya bisa naik gitu. Oke. Jadi waktu pertemuan ketiganya itu dokter bilang, tensinya awalnya dari lambung kan, dari lambung atau masuk ke sini, jantungnya bisa bengkak. Waduh, kata saya, wah, nah kok kayak gini, kata saya, heran juga. Udah pokoknya sekarang gini, dokternya bicara banyak-banyak, coba emasnya pikirkan kalau emas jadi saya gitu. Tiap hari saya menghadapi orang-orang yang sakit, orang tua yang sakit macam-macam. Kalau saya nggak kuat, wah saya bisa kayak apa mas. Jadi cerita kayak gitu, pokoknya cerita aneh lah, pokoknya memotivasi saya. Artinya saya ini harus percaya pada diri saya sendiri, saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Itu loh intinya. Kata psikologi saya juga kayak gitu. Jadi saya pernah konsultasi, mas harus cari akar permasalahannya kemudian diselesaikan. Nah itu loh, itu sebenarnya kunci masalah anxiety itu. Nah saya di situ terus nyari terus apa sih sebenarnya, apa gitu ya, saya punya masalah apa gitu. Mungkin dari pola hidup saya sudah saya perbaiki, kemudian dari kerjaan saya ya saya perbaiki itu semua, saya nggak boleh stres dan lain sebagainya. Ya memang gitu kata dokter, memang ada hubungannya gitu loh. Ketika
asam lambung kita naik gitu ya, nanti bisa mempengaruhi jantung ya. Jantungnya maksudnya berdebar-debar karena rasa kita cemas itu loh. Jadi cemas itu membuat kita berdebar-debar itu. Terus beda nggak lambung sama jantung? Well, memang ini yang bisa, kalau saya nggak bisa berkata apa-apa ya. Kayak orang sakit jantung dan sakit lambung. Lambung ini hubungannya sama GERD sama anxiety itu ya. Kalau saya dari diagnosis ya, karena lambung saya luka, jadi terus saya merasa cemas, takut gitu. Akhirnya ya itu tadi, selama 4 bulan itu saya minum obat pompa proton atau lansoprazol itulah. Wah, saya tiap hari minum obat itu. Iya teman-teman, saya rasa mudah-mudahan teman-teman jangan sampai kayak ada yang kayak saya gitu. Saya harap, saya doakan mudah-mudahan sampai segera lekas sembuh aja ya. Wah, dalam 4 bulan itu sakitnya lama. Sampai sekarang pun kalau saya khawatir, cemas gitu, kadang-kadang masih rasanya aneh gitu ya. Jadi kembali lagi ke lambung, kemudian jantung. Jadi yang bisa menganalisis, yang bisa mendiagnosa penyakit lambung ataupun jantung itu adalah pakar kesehatan. Kita itu nggak bisa gitu. Percaya dulu apa yang dikatakan sama dokter itu, percaya aja. Nanti jangan teman-teman mendiagnosa penyakitnya sendiri ya. Jadi, oh kak ini saya sakit, jangan-jangan saya sakit ini. Lah itu saya itu gara-garanya kayak gini. Saya googling, kemudian saya googling, waduh, akhirnya panik itu nggak sembuh-sembuh, malah ya akhirnya panik terus gitu lah. Nggak usah googling teman-teman ya, nggak usah googling, udah stop googling, cari dokter. Kalau teman-teman sakit, cari dokter, tanyain. Kalau nggak punya uang, pakai BPJS, datang ke puskesmas, minta surat rujukan nanti ketemu dokter penyakit dalam. Oke gitu. Kalau musim corona kayak gini ya, pakai masker segala macam ya, minta tolong. Kalau teman-teman benar-benar minta tolong sama yang di pegawai puskes, insya Allah diberikan BPJS kok, diberikan lah kemudahan gitu ya. Nanti kan di situ diperiksa terus gitu loh. Kalau keadaannya memang agak urgent ya nanti mungkin teman-teman dikirim gitu loh, dibuat surat rujukan untuk menemui dokter penyakit dalam. Kalau nggak dokter penyakit dalam ya coba langsung ke dokter jantung gitu loh. Jadi kalau misalnya berdebar-debar ya saya saya cerita gini ya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nggak usah mendiagnosa penyakitnya sendiri. Stop, nggak usah googling ya. Nanti di video saya selanjutnya saya ceritakan bahwa saya ketemu dengan pakar kesehatan, yaitu dokter jantung ya, dokter spesialis jantung. Karena saking nggak percayanya saya sampai nemui dokter spesialis jantung. Ternyata ada ya, ketika saya menemui dokter jantung bagaimana, nanti saya akan sampaikan di video selanjutnya. Ini udah kepanjangan saya cerita kayak gini. Mudah-mudahan dengan teman-teman melihat video saya ini, teman-teman termotivasi gitu. Yang pertama itu mindsetnya. Jadi Bismillah, saya sembuh, saya nggak apa-apa kok, gitu aja. Terus kita tanamkan sugesti. Kalaupun teman-teman ada yang merasakan aneh gitu ya, ke dokter. Ya, ke dokter. Terus ada yang ke dokter, kok saya nggak sembuh-sembuh ya. Coba dirubah 3 pola pikir ini loh. Makan ya, pola makan. Makannya jangan yang kecut-kecut, yang pedas, yang asam atau yang santan gitu ya. Kemudian coba-coba herbal, kunir, madu gitu ya. Coba-coba herbal. Jangan selamanya teman-teman minum obat kimia terus gitu, nggak baik juga. Saya pun dinasihatin, dokter saya itu kalau nasihatin itu penggunaan obat itu harus dihentikan gitu. Dia nggak mau. Saya 4 bulan loh minum obat itu, harus dihentikan. Kecuali yang bisoprolol terakhir itu karena udah memang habis obat itu nanti karena udah tensinya udah normal, jadi saya udah nggak disuruh konsumsi obat itu lagi. Jadi gitu guys, jadi gitu teman-teman semua. Jadi intinya hubungan lambung sama jantung itu memang saling berkaitan. Malah jangankan saling berkaitan, tapi beda ya. Beda jantung dan lambung. Beda. Ini sakitnya ini bisa dibedakan. Yang bisa bedakan ya dokter kalau ingin tahu pastinya. Jangan menduga-duga sendiri ya. Tapi ciri khas sakitnya itu ada. Ciri khas sakit jantung dan ciri khas sakit lambung itu ada. Nah kalau biar pastinya jangan duga, teman-teman saya sarankan untuk periksa ke dokter. Itu nanti dia tahu ini sakit apa. Kalau misalnya kayak anxiety ya mungkin teman-teman cuma dinasihatin terus ya, dikasih obat kemudian suruh nasihatin.
obat penenang segala macam saya sudah konsumsi itu gitu loh. Jadi gitu. Terus kalau hubungannya tadi ya saling berhubungan. Kalau lambung itu bisa kemana-mana, kepikiran, nggak bisa tidur segala macam, cemas atau beti takut gitu ya, takut, entah itu takut mau mati, takut mau sesuatu terjadi gitu. Hampir sama jantung sebenarnya katanya dokter ya. Tapi kalau teman-teman baca Google itu beda yang dirasakan. Kalau teman-teman baca Google, walah nanti penjelasannya menjelimet, nanti sakit apa malah nggak jelas. Teman-teman itu konsultasi dengan dokter. Nah, datang kemudian dicek up nanti. Check up darah, check up ini rongsen ataupun USG, EKG, nanti ketahuan di situ. Apanya yang konslet gitu ketahuan. Di video selanjutnya nanti saya akan cerita masalah periksa saya ke dokter spesialis jantung ya. Apa hasilnya? Hasilnya ada nanti saya kasih tahu buat teman-teman biar jadi pelajaran. Artinya teman-teman jangan khawatir, artinya dari pikiran sebenarnya. Orang yang sakit lambung nggak boleh terlalu mikir banyak-banyak atau nggak terlalu punya stres. Orang yang sakit jantung juga nggak boleh stres mikir, karena itu hubungannya dengan tensi ataupun darah tinggi, tensionnya naik. Kalau kita cemas, pengaruh pikiran, wah hatinya nggak kacau, nggak bisa tidur segala macam, wah cemas. Terus solusinya apa? Baik, solusinya satu ya, teman-teman itu harus bisa menenangkan hati. Hatinya ditenangkan dulu, istighfar, kemudian bersyukur, alhamdulillah. Dikasih penyakit itu alhamdulillah. Jangan, ya Allah saya kenapa ini, ya Allah Tuhan kenapa saya ini, kok saya kayak gini. Wah, itu kan nanti akan hanya menambah masalah. Nanti hanya akan menambah masalah. Tapi syukuri aja lah, udah syukuri aja. Nanti kan dengan seperti ini teman-teman bisa berubah jadi baik kan. Jadi saya bilang teman-teman bisa jadi baik kan. Artinya kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik gitu loh. Nggak dari kita nggak malah down gitu. Bersyukur kemudian belajarlah memberi. Kalau ada rezeki sedikit, kasihlah orang lain, kasihlah fakir miskin, kasihlah orang-orang tua yang sedang jualan. Kalau saya nggak mau ngasih anak-anak kecil yang minta itu, nggak mau. Saya jujur, saya kasih, nggak mau. Saya tapi ngasih orang tua yang jualan ataupun kasih orang tua. Nah, itu nanti akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri ketika teman-teman memberi atau bersedekah. Itu kalau teman-temannya agamanya Islam, itu nanti akan teman-teman tahu itu dan pahala dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang non muslim, pasti teman-teman juga tahu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu akan menambah hormon dopamin. Nantilah saya di video-video selanjutnya menambah reproduksi dari hormon dopamin. Jadi nanti teman-teman akan merasa lebih itu hormon-hormon yang kebahagiaan itu akan menutupi segala yang pikiran-pikiran negatif teman-teman semua. Jadi gitu. Ya. Jadi awal mulanya gitu aja, simple ya. Jadi awal mulanya ya gitulah. Di video selanjutnya nanti saya akan cerita masalah saya tentang saya check up ke dokter jantung ya. Jadi apakah ada hubungannya antara lambung dan jantung? Ada. Tapi itu harus dibedakan, bisa dibedakan. Kalau misalnya jantungnya sakit ya bukan jantung, kalau lambungnya yang sakit itu yang disembuhkan lambungnya dulu gitu ya. Jadi intinya teman-teman harus sembuh dari lambung sebelum nanti penyakit lainnya itu datang. Saya nggak menakut-nakuti ya. Saya nggak menakut-nakuti, artinya kita harus move on dari yang situ. Lambung ini harus diselesaikan gitu ya, sebelum yang lain itu datang. Karena kalau udah biasanya satu organ itu luka ataupun cedera gitu, nanti akan mempengaruhi yang lain gitu. Maaf ya teman-teman semua, saya mungkin berbicara terlalu banyak dan nggak penting bagi orang yang nggak penting mendengarkan. Mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua segera lekas sembuh. Terus stop googling. Kalau dengarkan video motivasi nggak masalah, itu sehingga kita bisa memancing hormon-hormon dopamin ataupun pikiran positif kita untuk menjadi lebih baik lagi, ini nggak masalah. Tapi jangan googling masalah penyakit. Stop googling masalah penyakit. Kalau sakit periksa ke dokter, dengarkan nasihat dokter. Kemudian jangan terlalu percaya benar ya, jalani aja kehidupan apa adanya, selalu bersyukur ya. Nanti di video selanjutnya saya akan sampaikan ya.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua segera lekas sembuh, segera lekas baik, dan yang sehat akan semakin sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.